Ya, berjumpa kembali di acara Telekomentator Sains bersama saya Bung Ridwan dan juga Masul Kaida Akbar, fisikawan Indonesia yang saat ini kebetulan sedang berada di Amerika Serikat. Masul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, selamat pagi Mas Ridwan. Selamat malam dari Indonesia. Salam Masul. Puasanya lancar? Lancar-lancar, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat-sehat semua untuk keluarga lah Masul. Masul, hari ini adalah hari yang topik yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, terutama orang awam seperti saya, terutama oleh karena munculnya begitu banyak film dan juga buku-buku belakangan ini, komik termasuk, yang semakin getol mempromosikan konsep atau kata yang kita kenal sekarang namanya multiverse. Nah, ini ada kalau kemarin kita bicara mengenai kuantum, ada film Quantum Mania ya, itu Ant-Man. Nah, kalau multiverse ini kan kayak Doctor Strange, kemudian juga Spider-Man kemarin juga berbicara atau menyentuh topik mengenai multiverse ini. Mungkin Maksud kita mulai perbincangan kali ini mengenai multiverse, bisa dijelaskan Maksud dari perspektif fisika, seorang fisikawan. Apa sih sebenarnya multiverse itu Maksud? Ya. Jadi gini Mas, memang menarik ya, terutama dengan kehadiran film-film Hollywood ini, meski sebenarnya ide tentang multiverse ini dari zaman Yunani ini sudah ada Mas. Jadi kalau alam semesta, universe, uni kan satu ya. Nah ini multiverse berarti banyak alam semesta gitu, yang ada paralel dengan kita gitu kan. Nah itu ide itu sudah ada sejak zaman Yunani sebenarnya. Cuman waktu itu ya orang hanya berfilosofi saja kan. Nah, yang kedua, uh, multiverse ini memang betul kata Mas ini termasuk banyak perdebatan di kalangan fisika, kalangan saintifik. Bahkan ada banyak yang bilang bahwa multiverse ini tidak saintifik, jadi nggak perlu diperdebatkan. Nah, ini yang bilang bahwa multiverse ini bukan saintifik karena orang beranggapan bahwa batas sesuatu disebut dengan scientific itu adalah ketika dia bisa difalsified, bisa di-proof atau di-disprove gitu. Nah, multiverse ini sesuatu yang setidaknya untuk saat ini ya, itu sangat tidak mungkin difalsified gitu. Tidak bisa dibuktikan kebenarannya atau ketidakbenarannya. Jadi ada sebagian orang yang bilang, itu biarkan jadi wilayah filsafat. Jangan masuk ke wilayah fisika gitu kan. Nah, ada sebagian orang berpendapat seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di fisika ini sendiri perdebatan tentang multiverse atau dari sisi fisika ya itu muncul sejak zaman kuantum Mas, yaitu tentang interpretasi kuantum. Nah, kemarin kan kita diskusikan bahwa kuantum ini menjadi fondasi teknologi modern gitu. Meskipun interpretasinya sebenarnya belum selesai. Nah, salah satu interpretasi itu melibatkan parallel universe, melibatkan universe yang mulai dari satu. Contohnya misalkan beberapa waktu lalu kita diskusi tentang kucing Schrödinger ya. Jadi inti dari kuantum itu kan gini, superposisi. Bahwa sebelum kita melakukan pengamatan, sebelum kita membuka uh, kotak yang isinya kucing Schrödinger itu, kucing itu bukannya hidup atau mati, tapi kucing itu berada dalam kondisi hidup dan mati sekaligus gitu kan. Nah, setelah kita buka kotaknya, maka uh, wave functionnya istilahnya state-nya itu collapse menjadi satu. Kalau tidak hidup ya mati gitu. Nah, interpretasi kuantum salah satunya mengatakan bahwa sebenarnya semua possible outcome itu terjadi gitu. Hanya di dunia yang berbeda. Jadi semua ke output dari kuantum itu mungkin hanya terjadi di beda dunia. Jadi kalau di dunia ini saya buka kucingnya ternyata kucingnya hidup, paralel dengan universe saya itu kucingnya di muka itu yang mati gitu. Nah itu interpretasi kuantum dan itu si salah satu founding fathernya Max Planck sendiri waktu ngasih uh, kuliah pernah ini memperingatkan bahwa kuliah ini kuliah yang istilahnya kontroversi lah karena bakal menyebut hal-hal superposisi seperti itu gitu.
Jadi gitu Mas, salah satu perbincangan uh, multiverse dari sisi fisika, yaitu dari sudut pandang interpretasi kuantum, bahwa semua kemungkinan dari perhitungan kuantum itu ada, dan uh, ketika kita melakukan pengukuran, membuka kotak Schrödinger misalkan, yang keluar di kita kucingnya hidup, sebenarnya kucing itu mati di universe yang lain gitu. Dan itu untuk sistem-sistem kuantum yang lain juga. Nah, itu yang satu. Nah, tapi yang rame sebenarnya terkait dengan kosmologi, Mas. Kosmologi. Jadi gini, uh, kita kan sudah diskusi juga ya kemarin bahwa universe ini berkembang kan, expanding gitu. Yang motornya adalah dark energy gitu. Nah, sebenarnya kemudian universe yang expanding itu sebenarnya ada di bisa dimuncul dari persamaan relativitas Einstein. Ada satu komponen yang menyebabkan universe expanding itu yang disebut dengan lambda atau konstanta kosmologi gitu, cosmological constant. Meskipun nature-nya seperti apa itu juga orang nggak tahu gitu kan. Nah, orang melakukan perhitungan untuk bisa universe ekspansi seperti itu, ternyata lambdanya itu ketemu angkanya, tapi sangat kecil gitu. Nah, ini yang menarik karena ini menjadi salah satu problem yang disebut the worst uh, the worst prediction of physics. Nah, kita balik lagi. Jadi ini memang gabungan dari beberapa konsep yang kita bahas sebelumnya ya. Sebelumnya kita bahas kuantum kan. Dari kuantum itu kan ada namanya quantum fluctuation gitu. Jadi kita pernah ngebahas vakum gitu dulu. Jadi kalau dalam kuantum itu, vakum itu tidak kosong amat gitu. Vakum itu sebenarnya bisa muncul pasangan partikel dan antipartikel kan, come into existence lalu musnah lagi, out of existence gitu. Karena dalam selang waktu tertentu ketidakpastian Heisenberg dari kuantum mengizinkan munculnya pasangan partikel dan antipartikel muncul lalu hilang lagi. Nah, orang bilang, oh kalau begitu lambda yang menyebabkan universe mengembang yang ada di persamaan Einstein itu jangan-jangan dari si energi vakum ini loh, energi yang menyebabkan munculnya pasangan partikel dan antipartikel gitu kan, fluctuate terus dari kuantum itu gitu. Jadi vakum itu tidak kosong-kosong amat. Orang dihitung. Nah, ketemunya jauh banget, Mas. Jadi skalanya itu, ordernya itu bukan uh, observasinya, misalkan kan observasi dari alam semesta mengembang, misalkan ketemu lambdanya harusnya satu misalkan. Prediksinya 5 misalkan. Itu enggak, tapi gapnya itu 10 pangkat sekian puluh gitu. Bahkan awal itu 10 pangkat 120 gitu gapnya. Itu bilang the worst prediction of physics. Nah, lalu orang bikin, wah ini the worst prediction of physics. Solusinya dari mana gitu kan. Nah, solusinya, nah ini string teoris ini yang mungkin kita akan bahas ke depannya gitu. String teoris yang suka gini kan. Jadi sebenarnya uh, alam semesta ini banyak dan kita kebagian lambda yang nilainya segitu gitu. Ada alam semesta lain yang lambdanya beda-beda. Kalau gitu asalnya dari mana? Asalnya sama-sama dari Big Bang, Mas. Nah, kita lanjut ke konsep berikutnya yang dulu kita bahas di season 1. Jadi dalam ketika Big Bang mengembang itu ada satu episode yang namanya inflasi. Tapi ini bukan inflasi dari ekonomi ya, tapi ini inflasi secara kosmologi gitu. Nah, ini memang banyak konsep di balik multiverse ekonomi gitu. Ini yang terakhir lah tentang inflasi itu gitu. Nah, inflasi itu muncul dari mana sih? Inflasi itu ya, Alan Guth itu munculnya gini Mas. Jadi kita dulu sempat membahas bahwa alam semesta ini kan dia diisi namanya cosmic microwave background kan. Sangat seragam gitu. Nah, orang meneropong misalkan nih, dari kutub utara, dia dari langit utara, dia meneropong ke galaksi, ke arah galaksi yang jaraknya katakanlah 10 billion tahun cahaya gitu kan. Ketemu, wah cosmic microwave background-nya sekian gitu kan, 2 derajat gitu misalkan. Lalu orang meneropong ke arah kutub selatan, 10 billion gitu kan. Ketemu lagi gitu kan. Nah, berarti jarak antara kedua titik itu kan seakan-akan 20 billion kan, tapi kedua-duanya memiliki distribusi cosmic microwave background yang sama gitu.
Kan nggak mungkin. Padahal umur alam semesta cuma 14 billion kan, tahun 14 billion gitu. Dari mana sangat seragam gitu kan. Nah, lalu orang menghipotesiskan bahwa zaman dulu awal-awal Big Bang, sekian seperdetik awal itu yang awalnya kan satu. Kalau satu itu kan berarti seragam kan, temperaturnya seragam gitu kan, ibaratnya lah. Nah, itu mengembang tiba-tiba, expansion gitu, dengan sangat cepat. Sehingga karena expansion itu, ya tetap uh, situasinya sama gitu. Cosmic microwave background-nya, sisanya itu sama gitu. Nah, orang string teoris ya bilang bahwa fuel atau bahan bakar yang menyebabkan alam semesta mengembang itu efisien gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya satu alam semesta yang diciptakan dari Big Bang, tapi ada alam semesta yang lain gitu kan. Nah, itu Mas cerita panjang dari sisi fisika. Secara umum, kalau dari sisi kuantum pendek ya, pokoknya semua probable itu ada hanya di multiverse yang lain gitu. Kalau dari sisi kosmologi ini yang agak panjang, tadi mengakibatkan ada konsep inflasi segala macam, tapi pada intinya adalah alam semesta yang mengembang itu diakibatkan oleh salah satu dulu pasca Big Bang itu inflasi, dan inflasi itu fuel efisien ya. Jadi bukan hanya satu doang yang pop up gitu, one universe, tapi multiple universe juga. Meskipun ya kita tidak bisa prove atau disprove, jadi biarkan itu jadi perbincangan filosofis. Begitu kata beberapa fisikawan, Mas. Masul, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai multiverse ini, Masul, saya juga Uh, mendengar ada beberapa terminologi di luaran sana, yaitu parallel universe dan juga alternate universe. Ketika kita berbicara mengenai multiverse ini, Masul, apa yang kita bicarakan? Parallel universe atau alternate universe? Atau mungkin ada juga istilah lain, Masul, seperti parallel quantum dan alternate quantum yang ada hubungan dengan quantum. Mungkin Masul bisa kasih klarifikasi sedikit. Jadi multiverse itu sebenarnya multi ya, collection dari beberapa universe ya. Anggap universe kita itu bubble gitu kan. Nah, selain bubble universe kita, di luar sana ada bubble-bubble universe yang lain. Nah, bubble-bubble universe yang lain itu karena eksis bersama dengan kita, maka disebut dengan parallel universe gitu. Nah, orang juga bilang alternate universe juga. Nah, jadi itu Mas. Jadi sebenarnya itu sama saja antara paralel dengan alternate, yaitu bubble-bubble universe yang ada beriringan dengan universe-nya kita, dan keseluruhan universe itu disebut dengan multiverse. Masul, sekarang kalau dalam pendekatan fisika, setelah tadi kita mengenai dari kosmologi, yaitu ada masa inflation ya, di mana energi itu efisien yang menyebabkan terbentuknya bukan hanya satu universe, tapi terbentuk dari universe lainnya begitu Mas. Apakah pandangan orang awam menyatakan bahwa saya yang ada di universe ini juga tercipta saya di universe lain juga, tapi dengan nasib yang berbeda? Apakah itu yang ada dalam konsep fisika atau itu cuma hanya science fiction aja, Mas? Nah, kalau interpretasi kuantum, iya Mas, mungkin. Meskipun interpretasi kuantum sebenarnya ya hanya bisa dibilang salah satu dari sekian banyak interpretasi ya, yang again tidak bisa di-prove atau di-disprove, tapi memang salah satu interpretasi parallel universe dari kuantum seperti itu Mas. Seluruh outcome itu probable gitu kan. Jadi kalau di sini ada universe saya yang ganteng, di sana universe yang lain ada yang ya mungkin lebih ganteng gitu katakanlah kan. Tapi beda gitu kan. Nah, uh, yang kedua, yang orang juga tidak bisa prove atau disprove itu law of physics, Mas. Sama nggak kira-kira law of physics di universe satu dengan universe yang lain? Kalau ada yang berpendapat bahwa bahasa yang paling universal adalah matematika gitu. Jadi selama law of physics bisa dimatematikkan, maka itu harusnya universal. Boleh ada multiverse, tapi law of physics harus universal. Nah itu satu. Tapi ada juga yang lain yang why not? Kenapa law of physics harus sama dengan antara satu universe dengan universe yang lain gitu kan? Jadi kalau di universe yang lain eksis dan law of physics-nya beda, ya mungkin intelligent intelligent life formasinya juga beda gitu. Bentuknya nggak kayak gini karena tadi law of physics-nya itu beda gitu Mas. Jadi itu spekulasi yang kita bisa proof atau tidak bisa di-disprove. Ayo. Tidak bisa di-proof atau di-disprove Mas. Oke, Mas, kembali kita secara
masuk lebih dalam lagi, yaitu mengenai apakah ada formula yang merujuk terhadap keberadaan dari multiverse ini. Dalam artian begini, Mas. Ketika kita berbicara mengenai Big Bang dalam episode sebelumnya, sebelum Big Bang itu ditemukan, secara matematika itu dapat dibuktikan oleh teori ya, dari teorinya Einstein, ditarik itu bahwa kemudian ada si Schwarzschild ya, seperti cerita Masul kemarin itu yang membuktikan bahwa ini harus ada Big Bang. Walaupun kita waktu itu belum ada dan belum bisa menemukannya oleh karena banyak faktor gitu. Nah, untuk cerita multiverse ini, apakah secara matematika me, apa, apa ada possibility bahwa hal itu hadir secara matematika? Oh ya, ada Mas. Jadi belum lama sebenarnya. Nah, orang salah satu proposal dari universe itu kan kita tinggal di bubble-bubble ya, yang berbeda gitu kan. Dan bubble-bubble yang berbeda itu suatu saat bisa alternate, overlap. Nah, orang bilang bahwa salah satu signature-nya itu harusnya ada pada uh, cosmic microwave background distribusinya gitu. Itu fingerprint yang tidak terbantahkan kalau misalkan dua universe ini saling overlap. Nah, dan itu uh, serius di perbincangan serius di fisika gitu kan. Dan orang beneran meneliti secara serius gitu. Nah, bahkan orang mengklaim bahwa ada signature uh, istilahnya tergangguan distribusi cosmic microwave background yang seharusnya uniform jadi tidak uniform dalam skala besar, dan gangguan itu tidak ada penjelasan yang lain selain dua universe yang overlap gitu, universe yang lain gitu kan. Nah, tapi penelitian selanjutnya bagi kalau ada yang namanya Planck satelit Mas. Jadi kita sudah pernah discuss tentang James Webb Telescope kan, ada sebagai pengganti Hubble Telescope gitu kan. Nah, sebenarnya di luar angkasa sana masih banyak Mas istilahnya satelit-satelit yang lain terkait dengan kosmologi dan astronomi gitu kan. Nah, beberapa di antaranya itu yang tugasnya memetakan cosmic microwave background secara precise. Salah satunya namanya Planck satelit. Nah, akhirnya Planck satelit yang memetakan dengan lebih precise, ya dia lihat bahwa enggak kok, ini distribusinya sejauh pengamatan berbagai penjuru langit dipetakan, tidak ada tanda-tanda uh, gangguan dari distribusi cosmic microwave background yang diakibatkan oleh dua paralel universe yang overlap gitu. Begitu Mas. Jadi secara teori matematik ada yang propose bahwa signaturenya harusnya adalah gangguan pada distribusi cosmic microwave background. Tapi Planck satelit yang mengukur dengan secara precise tidak menemukan itu gitu. Jadi tidak terbukti gitu. Atau mungkin kita bisa mengatakan belum terbukti. Siapa tahu. Bisa jadi karena ada yang namanya Max Tegmark gitu Mas. Itu yang Max Tegmark itu yang ada beberapa versi. Jadi itu bubble yang ada di luar bubble yang kita itu hanya salah satu versi Mas. Versi yang lainnya itu dia universe-nya itu tidak beriringan, tapi sebelum Big Bang Mas. Jadi kan physics collapse Big Bang itu kan titik singularitas kan. Nah, nanti sebelum Big Bang itu sebenarnya ada universe yang lain gitu. Jadi Big Crunch, Big Bang gitu kan. Nanti mungkin Big Crunch lagi, Big Bang lagi. Itu ada versi seperti itu. Nah, ada yang lain yang belum kita singgung, sudah sempat kita singgung dulu, black hole, wormhole. Itu kan black hole, white hole. Itu kan pasangan juga kan. Di apa? Koneksikan dengan wormhole. Kalau gitu solusi matematiknya ada, Mas. Jadi black hole, white hole itu secara matematik memang memungkinkan ada koneksi. Dan itu juga bisa menjawab pertanyaan seperti kalau di fisika itu problem informasi yang loss gitu. Jadi kalau ada white hole, itu information gak loss. Ya nanti keluar lewat white hole. Nah, white hole-nya di mana? Prediksinya ada di universe yang lain, yang paralel. Tapi ada terkonek tunnel yang orang bilang dengan istilahnya eksotik ya, lubang cacing, wormhole gitu kan. Itu ada teorinya. Tapi ya orang sampai sekarang masih belum mengenvision gimana mendevice eksperimental equipment untuk membuktikan keberadaan atau ketidakberadaan si uh, parallel universe ini, baik yang versi white hole black hole maupun yang versi superposisi kuantum.
Masul, ini Masul menyentuh dikit ya tadi, ya tadi tertarik mengenai white hole dan black hole dan juga wormhole yang menjadi bahan diskusi kita di episode sebelumnya gitu. Berarti di salah satu perspektif mengenai multiverse ini, secara matematika bisa dibuktikan dalam perspektif mengenai black hole white hole ini, Masul ya. Uh, Secara matematis, mungkin lebih tepatnya gini, secara matematik konsisten. Itu mirip seperti string teori, Mas. Kenapa orang beramai-ramai mengerjakan riset string teori meskipun ya kita sampai titik ini masih nggak bisa ngomong string teori benar atau salah, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun kan, Mas. Ya, intinya secara matematik konsisten dan beautiful gitu. Tapi kalau fisika kan sudut pandangnya beda, Mas. Beauty does not guarantee truth gitu. Validasi baru kita bilang ya. Jadi Oke, Masul. saya menghindari ada atau tidak ada, tapi secara matematik konsisten. Oke, Oke, Masul. Tadi Masul apa akhirnya apa menuju ke pertanyaan saya berikutnya yaitu mengenai string teori ini. Bagaimana apa string teori ini bisa masuk dalam konsep multiverse ini maksud. Kita sebelum masuk pernah menceritakan ya string teori ini kan apa mencoba menemukan salah satu elemen paling dasar dari kehidupan di dunia atau universe ini yang secara teori adalah rubber band yang bergetar gitu. Ketika dia bergetar yang berbeda, dia menjadi satu yang berbeda gitu. Nah, bagaimana konsep ini kemudian terhubung dengan pembicaraan multiverse ini, Mas? Jadi gini, Mas, again, maaf, string teori itu kan ada koneksinya. Bagi pengosong string teoris ya, bahwa sedikit flashback bahwa string teori ini memang untuk mengawinkan tujuannya antara general relativity dengan kuantum. Nah, uh, ujungnya yang paling mendasar sebenarnya itu adalah string ya, gawai atau dawai kalau diterjemahkan, atau garis atau apapun tali gitu kan. Yang mana partikel-partikel fundamental itu muncul dari metode vibrasinya gitu. Seperti kalau gitar string kan ada metode vibrasi C, D, segala macam kan. Nah ini berbagai metode vibrasi manifest partikel-partikel yang berbeda-beda. Nah, poin pertama, string teori ini secara matematik konsisten kalau dimensinya banyak, lebih dari 4. Makanya muncul istilah multidimensi gitu kan. Nah, yang kedua, di mana dimensi yang lain? Karena kan kita lihat cuma 3 kan, panjang, lebar, tinggi kan, plus waktu 4 kan. Dimensi yang lain itu curve, sangat kecil gitu kan. Nah, oke, sampai situ orang merujuk gitu. Nah, tapi seiring dengan perkembangan-perkembangan string teori, ternyata string teori ini bentuk dasar dimensinya seperti apa, itu ternyata banyak versinya, Mas. Bentuk dasar dimensinya gitu kan. Misalkan tadi, oh, curve, tapi curve-nya seperti apa yang kecil gitu kan. Ada bentuk-bentuk versinya beda-beda. Nah, jadi secara matematik, ada beberapa versi string teori yang konsisten. Nah, kalau ada banyak versi yang konsisten, mana yang benar kan? Nah, kemudian string teoris bilang bahwa semuanya bisa benar karena semuanya itu terjadi di parallel universe gitu. Nah, itu menurut string teori gitu. Jadi uh, pada saat Big Bang 10, sekian kecil sekali. Sesaat setelah Big Bang terjadi inflasi, memunculkan banyak universe. Nah, disitulah terjadi berbagai varian-varian string teori yang hidup di berbagai universe-nya masing-masing. Nah, itu kalau kata string teoris, Mas. Masul, tadi Masul waktu menjelaskan string teori menyebutkan mengenai dimensi. Kita hidup dalam dimensi ada 3 plus waktu. Nah, Masul, saya jadi teringat ada yang namanya M teori, yaitu adanya additional dimensi ya, yang menjadi apa dalam hitungan matematika. Apakah juga ada hubungan Masul antara M teori sama multiverse ini? Uh, jadi seperti ini hubungannya. Jadi sebenarnya kalau string teori itu hidup kalau dimensinya banyak, Mas, multiple dimensi ya. Jadi kalau string teori benar, semua paralel universe itu dimensinya harus harus multiple, Mas, harus lebih dari 4 gitu. Saya lupa apakah 11 atau ada versi yang 26 dimensi, tapi yang jelas lebih dari 4 lah, jauh lebih banyak dari 4 gitu. Jadi semua paralel universe itu dimensinya harus banyak. Yang beda adalah bagaimana cara dimensi yang lain itu dalam tanda kutip seperti menghilangkan diri gitu.
Salah satu versinya yaitu tadi curve, tapi dalam dimensi yang sangat-sangat kecil gitu, yang sampai saat ini kita belum bisa probing secara eksperimen. Mungkin nanti bisa kalau di device alatnya orang-orang CERN itu berpikir ke arah sana, Mas. Jadi berpikirnya kalau misalkan kita sudah sangat precise secara pengukuran dan kita melihat ada energi yang hilang, maka energi itu yang hilang ke dimensi yang lain gitu, yang kecil gitu. Gitu, Mas, probingnya. Oke, Mas Sul, kita akan berbicara untuk topik yang apa atau salah satu aspek yang lebih ringan aja dari multiverse yang tadi Mas Sul sudah menjelaskan secara panjang lebar ya dari teori fisika, pandangan, string teori juga tadi M teori, masalah dimensi dan lain-lain. Kita akan mengarah ke hal yang lebih ringan, Mas Sul. Mas Sul tentunya sudah pernah menonton film-film ini ya, Hollywood ya, mengenai Avengers, kemudian Spider-Man dan lain-lain. Kalau kita kembali kepada Avengers itu, Mas Sul, itu apakah itu merupakan mungkin pertanyaan saya lebih cocok dikatakan, apakah gambaran multiverse itu seperti yang dibayangkan seorang fisikawan, ataukah ada beberapa aspek dari cerita multiverse itu yang kita masih belum bisa pastikan itu? Well, yang pertama, kebanyakan fisikawan yang percaya multiverse itu percaya bahwa law of physics-nya harus universal, Mas. Jadi alam semesta boleh multi, tapi law of physics, law of matematiknya harus universal. Nah, jadi kalau memang itu yang terjadi ya masih sesuai bayangan. Dan di film-film itu kan hukum fisikanya sama kan. Kalau jatuh ya dari atas ke bawah gitu kan. Kalau dilempar ya hancur gitu kan. Istilahnya hukum fisikanya masih sama lah. Jadi masih masih sesuai yang dibayangan gitu. Meskipun ada yang lain yang bilang ya why not gitu. Kenapa harus sama gitu kan? Karena pas quantum fluctuation itu kan kayak tadi kita dalam klasik itu kan energi kekal kan, conserve. Tapi ke, secara kuantum asalkan dalam delta T yang kecil kan delta E boleh nggak kekal gitu kan. Dan itu yang fluctuate itu yang mengenerate salah satunya mengenerate Big Bang gitu. Nah itu apa? Uh, why not gitu? Kenapa harus sama gitu? Nah, jadi gitu Mas. Kalau saya lihat sih law of physics-nya masih sama gitu. Berantemnya masih kayak gitu. Oh berarti ya gravitasinya masih jatuh ke bawah gitu kan. Jadi masih sesuai gambaran lah. Kebanyakan fisikawan gitu. Oke. Mas Sul, ini pertanyaan terakhir, Mas Sul. Dari penjelasan yang cukup detail dan panjang lebar, Mas Sul yang jelaskan mengenai multiverse pada malam hari ini, Mas Sul, apa sih yang Mas Sul ingin sampaikan kepada orang-orang awam seperti saya? Berhubung multiverse itu menjadi saat ini ya menjadi terminologi yang sangat seksi sekali oleh karena apa possibility. Wah, di universe lain, di alam semesta lain, seperti kata Mas Sul tadi kan, ada orang yang lebih apa? Saya bisa lebih ganteng dari sekarang atau mungkin saya bisa lebih apa dari sekarang ya, walaupun itu masih angan-angan lah. Tetapi apa sih Mas Sul dari konsep multiverse ini yang Mas Sul ingin orang awam seperti saya untuk mengerti? Terutama dari segi fisika. Jadi gini Mas, salah satu ya itu bisa kita dalam tanda kutip kita dua hal ya. Pemaknaan pertama ini uh, bahwa orang-orang fisika itu nggak takut itu melakukan ide yang radikal gitu kan, dikonstrain oleh matematik. Jadi asalkan secara matematik konsisten, orang fisika itu nggak takut melakukan statement-statement yang radikal gitu. Saya kira itu uh, saya kira itu attitude yang baik ya dari sisi berani untuk berkreatif kan. Seperti kata Einstein dulu bahwa waktu itu tidak absolut, waktu itu relatif gitu kan. Waktu itu bisa mulur, bisa delete gitu kan. Nah, buktinya apa? Ini secara matematik konsisten kok. Ya, itu salah satu attitude yang pertama yang bagus gitu. Yang kedua, nah yang kita bicarakan tentang multiverse itu kan beneran boundary antara what people call physics dengan what people call philosophy kan. Nah, kalau zaman sekarang orang kan memisahkan gitu Mas, memisahkan sekali antara ini poin penting ya. Orang memisahkan antara ilmu sosial dengan ilmu sains gitu. Seakan-akan science become engineer gitu kan. Uh, Satu yang wah gitu kan. Dan ini tidak terkait dengan teman-teman yang jurusannya sastra Jawa misalkan, filsafat gitu kan. Secara gengsi aja kan beda ya.
Padahal perjalanan kuantum itu berbarengan dengan perjalanan fisika, Mas. Kalau kalau dulu ingat ada fisika modern, kemudian fisika postmodern kan. Jadi perjalanan kuantum dan fisika modern itu beriringan loh dengan pandangan deterministik versus probabilistik gitu kan. Eh, Kalau bahasa filsafatnya dari objektivitas menjadi subjektivitas, dari positivisme menjadi relativitas segala macam. Itu sangat sangat terkait. Bahkan kemudian setelah itu kan perkembangan postmodern kan dan sebagainya gitu. Sangat terkait. Jadi kalau kata orang katanya induk pengetahuan itu filsafat, ya sebenarnya drivernya itu gitu. Jadi itu pemaknaan yang kedua. Jadi kalau kita mau utuh memahami, jangan pisahkan antara ini hard science gitu kan. Wah, gengsi keren tuh jadi scientist, jadi engineer gitu. Orang perlu juga menikmati karya-karya filsafat gitu kan, karya-karya sastra gitu. Karena itu sama-sama perkembangan intelektual gitu. Dan kalau kita trace back beberapa ratus tahun yang lalu, seiring kok mau dari Eropa Middle Age sampai zaman di Baghdad, sampai dulu ke Alexandria, ke Eropa, perkembangan science, dibilang hard science, itu seiring dengan perkembangan filsafat. Jadi itu pemaknaan yang kedua. Jadi kayak gitu juga harus dinikmati juga gitu. Oke, thank you Mas Sul. Kita bincang-bincang kita mengenai multiverse. Sekali lagi, terima kasih atas bantuannya bagi orang saya orang-orang untuk belajar Ya, populer science lagi mengenai fisika ini, dan tentunya dengan menonton mendengarkan pembicaraan Mas Sul ini, pandangan kita ya ketika menonton nanti kayak film-film Hollywood mengenai multiverse atau mendengarkan pendapat orang mengenai alternate universe atau parallel universe, kita akan semakin lebih bijaksana lagi untuk memaknai apa yang disampaikan. Terima kasih Mas Sul. Jangan bosan-bosan untuk selalu memberikan penjelasan kepada kami Mas Sul. siap, siap, siap. Oke Mas Sul, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.